Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat kepada Bapak Abdul Malik selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan karakter, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini kita dapat berkumpul dalam pembelajaran kuliah pada pagi hari ini. Saya Kalimah selaku moderator perwakilan dari kelompok 2 akan memandu kegiatan presentasi pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengembangan karakter melalui manajemen kelompok. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Finanindira selaku pemateri pertama, yang kedua ada Samala Fadila Anggraini selaku pemateri, yang ketiga ada saya sendiri selaku moderator, yang keempat ada Siti Nurhayati selaku pemateri, yang kelima ada Lina Nur Inayah selaku pemateri, yang keenam ada Aditya Ayomi selaku pemateri, dan yang terakhir ada Maulida Wuri selaku pemateri. Baik, untuk sesi selanjutnya, yaitu penyampaian atau pemaparan materi. Saya persilakan kepada Saudari Tirta untuk membacakan materi pertama. Terima kasih Kalina atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pengertian manajemen. Manajemen kelompok adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Tirta yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya, kepada Saudari Lina, Saudari Aulia, dan Saudari Maulida, saya persilakan untuk membacakan materi selanjutnya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Hal yang harus dilakukan dalam manajemen kelompok. Pertama, pembentukan kelompok, yaitu untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam kelompok dengan menggunakan metode kerjasama agar mencapai ketujuan yang diharapkan dalam kelompok. Yang kedua, kerjasama antar kelompok, yaitu salah satu pelaksanaan dalam membahas ataupun berdiskusi antara individu satu dengan lainnya untuk membahas salah satu permasalahan dalam kelompok. Yang ketiga, dinamika kelompok, yaitu suatu metode yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama untuk berusaha membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu menjadi satu kesatuan kelompok. Baik, saya akan melanjutkannya. Yang keempat ada pengembangan kelompok, yaitu tahap maupun proses di mana seorang kelompok mengembangkan idenya dalam berdiskusi maupun berpendapat. Hal yang harus dilakukan dalam kelompok. 1. Komunikasi. Merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan dalam kelompok karena kelompok yang memiliki komunikasi yang baik, maka tujuan yang terdapat dalam kelompok pun juga tercapai dengan baik. 2. Paham hak dan kewajiban. Seorang kelompok terdapat beberapa individu di dalamnya, dengan begitu dalam kelompok juga harus bisa membedakan mana hal yang haknya, mana hal yang kewajibannya. Baik, saya akan melanjutkannya. Pahaman kewajiban. Gimana setiap individu ataupun kelompok harus memahami arti penting kewajiban. Karena memahami tentang kewajiban adalah satu hal yang akan membuat kelompok tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik serta tidak timbul perdebatan yang hebat. 4. Ikut berperan serta. Merupakan peran yang sangat penting yang harus ada di dalam kelompok karena kelompok dibuat untuk antar individu bisa berdiskusi bersama serta aktif dalam kelompok tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lina, Saudari Aulia, dan Saudari Maulida yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya kepada Saudari Siti, saya persilakan untuk membacakan materi selanjutnya. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dari presentasi materi manajemen kelompok kali ini. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah karakter mahasiswa dapat dikembangkan melalui manajemen kelompok karena pada dasarnya manajemen kelompok adalah suatu proses pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi dengan cara pemahaman hal yang harus dilakukan dengan manajemen kelompok dan dalam kelompok. Hal ini manajemen kelompok tentunya
memiliki tujuan untuk membuat organisasi bekerja secara efisien dan secara efektif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya kepada Saudari Sonala, saya persilakan untuk membacakan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saran yang dapat kita ambil dalam materi ini adalah pahamilah hal yang harus dilakukan dalam manajemen kelompok dan dalam kelompok, agar dapat membantu pengembangan karakter mahasiswa. Sekian presentasi pada pagi hari ini. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.